Shalom. Sekali lagi shalom. Uh, ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada gembala, pengurus dan jemaat yang telah sekali lagi memberikan saya kesempatan untuk membagikan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang ada di depan, tanpa berbasa-basi begitu ya, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sumber kekuatan di akhir zaman. Saya mau kita semua mengulangi sama-sama, 1, 2, 3. Sumber kekuatan di akhir zaman. Ngomong-ngomong soal sumber kekuatan, untuk memulai khotbah ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat beberapa gambar terlebih dahulu. Bisa ditampilkan? Bisa dibantu Mido? Gambar-gambar yang akan kita lihat ini nanti saya akan coba kasih gambaran kecil tentang tentang apa sih sumber kekuatan orang-orang tuh? Apa sih sumber kekuatan tokoh-tokoh yang kita tahu selama ini, baik itu tokoh fiksi ataupun tokoh nyata begitu ya. Jadi bagaimana? Bisa? Soalnya saya jadi deg-degan nih di depan sini. Bisa apa enggak gitu ya. Jadi saya nanti akan menampilkan beberapa gambar. Beberapa gambar ini nanti saya mau apa istilahnya, kayak tanya jawab sama Bapak Ibu. Kenal nggak sama tokoh-tokoh yang ada di gambar-gambar berikut gitu, sambil kita bahas apa sih sumber-sumber kekuatannya. Bisa Mido? Belum ya? Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sudah? Oke, kalau gitu sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhannya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11, sambil menunggu dari tim multimedia untuk menampilkan gambar-gambar yang dimaksud. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nanti yang kaum laki-laki akan membaca ayat yang ganjil, perempuan ayat yang genap, begitu seterusnya sampai kepada ayat yang 11. Mari kita mulai. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Gambarnya masih belum ya? Oke. Gambar yang pertama sebenarnya Bapak Ibu dari slide yang sudah saya siapkan adalah gambar Superman. Kayaknya hampir semua kita tahu karakter itu. Siapa sih Superman itu? Superman itu kalau waktu kecil ya saya baca dari komik ya, dia adalah
seorang superhero yang merupakan alien yang bukan berasal dari bumi, dikirim ke bumi untuk melakukan apa ya? Ya hal-hal yang superhero lakukan lah, membasmi kejahatan dan lain sebagainya. Sumber kekuatan Superman adalah karena dia alien. Yang kedua, karena dia mendapat kekuatan dari matahari. Nah, di gambar yang kedua itu ada Batman. Batman itu sumber kekuatannya ini lebih realistis ya. Sumber kekuatan Batman adalah uang. Hanya karena dia kaya, dia punya teknologinya, dia punya budget untuk bikin alat-alat canggih. Dari situ sumber kekuatannya sehingga dia melakukan tugasnya sebagai superhero. Nah, gambar yang ketiga sebenarnya saya agak susah menjelaskan kalau tidak ada gambarnya, tapi saya akan coba deskripsikan. Untuk Bapak Ibu yang lahir di atas tahun 90, tahun 70-an ke tahun 70-an sampai tahun 80-90-an, pasti tahu satu serial film yang namanya MacGyver. Ada yang masih ingat MacGyver? MacGyver itu jadi tokoh yang menarik karena dia itu cerdik ya, selalu punya akal untuk lepas dari situasi-situasi yang berbahaya. Dengan kadang-kadang tuh modalnya hanya selembar kawat, tali dan lain sebagainya. MacGyver itu sumber kekuatannya adalah ada di pikirannya, ada di kemampuan otaknya. Kalau kita tadi kan itu tokoh-tokoh yang jauh dari kita, nah kita bawa ke tokoh yang dekat. Di gambar yang keempat adalah gambar pahlawan-pahlawan nasional kita. Kita bisa sebut namanya satu persatu, setiap daerah punya pahlawan nasionalnya masing-masing. Dan sumber kekuatan pahlawan-pahlawan nasional ini datang karena kesamaan perasaan mereka yang tidak nyaman, yang tidak damai, ditindas oleh penjajah di tempat mereka masing-masing. Penderitaan warga sebangsanya, penderitaan rakyat sebangsanya menjadi kekuatan bagi dia untuk melakukan pergerakan-pergerakan sosial itu, yang berperang, yang berorganisasi, membuat ini, membuat itu adalah sumber kekuatan dari pahlawan-pahlawan nasional. Selanjutnya, sumber kekuatan, kalau kita ditanya, apa sih sumber kekuatan kita? Kayaknya semua kita sepakat menjawab secara formal bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Yang mana itu tidak salah. Memang sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi berbicara kekuatan sebagai alasan seseorang hidup, setiap kita punya alasan untuk bertahan hidupnya masing-masing. Contoh, alasan bertahan hidup orang tua adalah karena dia mau lihat anaknya tumbuh besar. Dia mau antar anaknya sampai kepada tahap-tahapan hidupnya. Alasan hidup orang-orang muda adalah karena cita-citanya. Saya harus punya uang sekian M sebelum saya mati. Saya harus sarjana, harus sekolah tinggi, saya harus ada di posisi pekerjaan ini, saya harus punya pasangan yang baik. Itu adalah salah satu dasar atau salah satu motivasi motivasi dari setiap orang yang menjadi kekuatan hidupnya. Sumber kekuatan hidup setiap orang beda-beda. Nah, secara iman kita tahu bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus, adalah firman Tuhan. Tidak ada yang menyangkal itu di sini. Semua setuju ya? Sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan. Nah, makanya kalau pertanyaannya adalah apakah kita sudah memahami apa-apa saja yang dipakai Tuhan, menjadi fasilitas
menjadi fasilitas bagi sumber kekuatan kita. Apa saja sih fasilitas yang Tuhan kasih dalam firman-Nya supaya kita terus terhubung sama Dia? Karena Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau Allah sebagai sumber kekuatan itu adalah gambarannya misalnya adalah seperti air. Pasti harus ada alat yang bisa dipakai untuk ngambil air itu. Kalau dia adalah misalnya benda padat, pasti ada caranya, ada fasilitasnya untuk bisa mengangkat benda padat itu. Nah, pada pagi hari ini melalui pembacaan dan penggalian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, kita akan melihat tentang sumber kekuatan yang Allah kasih sama kita. Apa aja sih fasilitasnya supaya kita mendapatkan sumber kekuatan itu? Karena kenapa tema ini menjadi penting menurut saya? Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa semakin hari berita tentang orang yang bunuh diri itu semakin mudah, semakin banyak terdengar. Orang-orang yang memutuskan bunuh diri adalah orang-orang yang bagi saya pribadi ya, orang-orang yang merasa nggak ada lagi sumber kekuatannya. Dia nggak punya lagi alasan buat hidup. Keluarga saya tidak mencintai saya dibuang, hidup saya susah, selalu ada masalah, hutang banyak dan lain sebagainya. Banyak jadi alasan supaya kita habis, sumber kekuatan dari diri kita itu habis. Tapi berbeda dengan orang Kristen itu punya sumber kekuatan yang sama-sama kita sepakati tadi di awal, sumber kekuatannya adalah Allah. Nah, maka pertanyaannya apa? Untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa sampai pada sumber kekuatan itu, fasilitas apa saja yang Tuhan kasih, cara apa saja Tuhan kasih. Nah, itu yang akan menjadi fokus pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita melihat sama-sama di Alkitab kita. Kita akan membahas satu persatu. Poin yang pertama, doa adalah sumber kekuatan. Sama-sama kata-kata bersama-sama dengan saya. Doa adalah sumber kekuatan. Landasan firman Tuhannya ada di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita akan penggal ayat ini satu-satu pada bagian-bagian. Pada bagian yang pertama dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara soal akhir zaman. Mungkin terbesit di benak Bapak Ibu, kenapa ya orang Kristen ini ngomongin akhir zaman terus, ngomongin akhir zaman, tapi kayaknya dunia masih berjalan seperti biasa aja. Kenapa orang Kristen ini salah satu agama yang hobi ngomongin akhir zaman, tapi kayaknya semua tuh masih berjalan seperti biasanya. Dulu saya hidup dunia begini, sekarang saya sudah tua dunia begini. Mungkin itu jadi pertanyaan kita. Nah, makanya untuk menjawab pertanyaan itu, oh ini baru keluar gambarnya. Kiri coba Mido. Dari pertama. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu zaman sekarang Superman kolornya nggak lagi di luar ya. Itu sekarang udah bajunya terusan gitu. Next. Nah ini MacGyver untuk Bapak Ibu yang mau nostalgia. Lagi lanjut. Nah ini pahlawan nasional. Ya udah lewat lah ya. Oke. Akhir zaman itu Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan kapan sih sebenarnya akhir zaman itu? Akhir zaman itu sudah dimulai sejak Yesus dilahirkan ke dunia. 1 Petrus 1 ayat 20. Saya minta seorang anak remaja membaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Vivian minta tolong Dek. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Ya. Karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Jadi kalau pertanyaan yang muncul di kepala kita adalah kapan sih akhir zaman? Akhir zaman itu sudah dimulai sejak Tuhan Yesus diutus datang ke dunia. Sudah dimulai saat itu dan masih berlangsung sekarang. Sudah dimulai saat itu dan masih berlangsung sekarang. Pertanyaannya siapa yang tahu? Yesus bilang di 4 Injil yang awal dikatakan bahwa hanya Bapa yang tahu kapan kesudahan segala sesuatu. Yang jelas, kesudahan segala sesuatu semakin dekat, bukannya semakin menjauh. Kita bisa lihat dunia ini tidak semakin baik. Kalau orang-orang, saya punya pandangan yang menurut saya itu agak berbeda dengan orang-orang. Menurut saya Bapak Ibu, saya berbagi sedikit ya. Menurut saya Perang Dunia Ketiga itu sudah dimulai. Kenapa sudah dimulai? Dimulai dari sejak perang dagang antara Amerika dan Cina, kemudian menyebabkan, kemudian nanti kita bisa lihat perang Ukraina dan Rusia. Itu bukan hanya perang antar dua negara. Setiap negara itu punya perspektif medianya masing-masing. Ada yang media yang pro ini, pro itu. Karena media itu adalah di bawah naungan sebuah negara, sulit kita bilang bahwa setiap negara tidak punya kepentingan. Maka berbicara soal Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Yang jadi harapan kita itu kan ini cuma tidak semakin membesar. Hal-hal ini itu tidak semakin membesar ketegangan ini. Sekarang mungkin gesekan antar dua negara, yang lain perang di dunia maya gitu ya, perang secara cyber gitu. Yang menjadi harapan kita kan hal ini tidak semakin membesar, kita tidak ikut dalam situ. Perlahan-lahan kita juga tahu belakangan ini di sosial media, lewat apapun sosial media kita ya, kita tahu bahwa tahun depan kita akan disambut dengan yang namanya resesi. Harga Indomie naik karena suplai gandum, yang mana Ukraina sebagai salah satu supplier gandum terbesar itu nggak bisa produksi karena lagi perang. Akhirnya mempengaruhi makanan-makanan yang sehari-hari kita anggap sebagai makanan yang murah, pelarian kita, makanan pelarian kita ya. Nggak bisa beli daging, nggak bisa beli sayur, dalam makan Indomie aja naik sekarang karena hal itu. Nah, tahun depan kita dihantui dengan yang namanya resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu buat Bapak Ibu yang belum tahu, sederhananya resesi ekonomi adalah pelemahan ekonomi di sektor-sektor yang vital. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang tidak sehat itu dikabarkan nanti bakal gugur satu-satu. Nah, hal-hal ini adalah bukti bahwa dunia itu enggak semakin baik. Kesudahan itu sudah dekat. Artinya semua akan selesai. Kehidupan kita selesai. Bukan cuma kehidupan, hal-hal yang kecil seperti kalau hari ini nih Bapak Ibu atau anak-anak muda merasa hari ini saya ganteng, hari ini saya cantik, habis itu nanti. Semua itu bakal selesai. Hari ini saya merasa saya kaya, saya punya uang, saya mampu, semua itu selesai. Saya punya penderitaan, saya punya masalah dan lain sebagainya, semua itu selesai. Hidup ini pasti akan berakhir. Pasti. Kita pada akhirnya hanya akan menuju kedua tempat Bapak Ibu, ke surga atau ke neraka. Kita hanya akan menuju ke situ. Nah, sikap kita sekarang, iman kita sekarang akan membawa kita kemana? Saya rasa lebih pantas biar kita jawab masing-masing gitu. Nah, apa yang mau kalau berbicara soal poinnya tadi, doa adalah sumber kekuatan. Apa sih yang Tuhan mau sebelum kita berdoa? Apa sih yang Tuhan mau sebelum kita berdoa? Dikatakan bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Menguasai diri dan menjadi tenang. Kuasai diri itu berbicara soal mengendalikan pikiran, mengekang pikiran kita dalam batasan yang seharusnya. Kita tahu sebagai orang Kristen kita tidak harus berpikir jahat sama saudara-saudara kita. Ya, lakukan itu, kekang pikiran kita. Apa yang jadi tindakan kita sepenuhnya itu harus kita kendalikan lewat pikiran itu. Ngomong-ngomong soal tindakan, ada dua jenis tindakan. Tindakan yang pertama karena bereaksi. Kalau diinjak orang pasti langsung mengaduh, langsung marah, langsung maki-maki dan lain sebagainya. Itu reaksi yang sifatnya spontan. Dan yang kedua, tindakan yang karena punya tujuan.
Dia diinjak, tapi dia punya tujuan bahwa dia nggak harus marah. Akhirnya outputnya berbeda. Dia disinggung orang, karena dia tahu dia punya tujuan untuk tidak marah, untuk mengasihi. Akhirnya diarahkan responnya menjadi respon yang sesuai diharapkan. Nah, pegang kendali penuh terhadap kehidupan kita, tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, itu berbicara soal kuasai diri. Nah, kemudian soal tenang. Syarat yang diminta untuk berdoa yang kedua adalah tenang. Tenang itu adalah keadaan yang tidak bergelora, tidak tergesa, tidak gugup, tidak gelisah. Kenapa harus menguasai diri dan tenang kalau berdoa? Karena berdoa dalam keadaan tenang dan menguasai diri menuntun kita pada apa yang Tuhan mau. Saya ulang sekali lagi. Karena berdoa dalam keadaan tenang dan menguasai diri menuntun kita pada apa yang Tuhan mau. Sementara kalau doanya tidak tenang dan tidak menguasai diri, kita paksa Tuhan ikut maunya kita. Kalau kita tenang, kita yang nanya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dengan tidak tenang, kita paksa Tuhan ikut maunya kita. Bapak Ibu, saya dengar cerita menarik kemarin waktu pulang jenguk saudara kita Aldo di rumah sakit. Di mobil itu Kalina itu cerita, dia katanya punya tetangga, begitu Kalina ya. Tetangganya itu karena setiap hari cekcok sama suaminya, istrinya itu doain supaya cepat mati suaminya. Tiap hari didoain suami cepat mati. Nyatanya suaminya nggak mati, begitu Kalina ya. Yang mati malah istrinya. Plot twistnya di situ. Yang mati malah istrinya. Saya yakin motivasinya ibu itu berdoa supaya suaminya mati karena dia nggak tenang dan tidak menguasai dirinya. Kalau dia tenang dan menguasai dirinya, dia tahu solusinya bukan mati, solusinya berubah. Dia tahu solusi atas kesebelannya sama suaminya, yaitu berubah bukan mati. Pada akhirnya kalau menurut cerita Kalina, akhirnya setelah istrinya mati suaminya nikah lagi. Nah, siapa yang paling rugi kan gitu? Dia yang paling rugi. Nah, untuk itu dalam hal ini ya, dari cerita singkat ini, ketenangan dan penguasaan diri dalam berdoa itu penting Bapak Ibu. Penting buat kita semua. Keadaan kita ditentukan oleh Tuhan. Iman kita mengantar doa kita kepada Tuhan. Iman mengantar doa kita kepada Tuhan. Tapi yang menentukan sepenuhnya itu Tuhan. Jadi bukan berarti doa yang tidak terjawab, oh kalau saya berdoa Tuhan, tolong tahun depan saya mau menikah, terus doa saya tidak terjawab, berarti saya kurang iman. Bukan kayak gitu. Kalau misal Bapak Ibu punya keinginan tertentu, Tuhan saya mau minta ini, Tuhan bantu saya dalam hal ini, Tuhan kasih solusi atas masalah ini. Ketika itu tidak terjawab seperti harapan Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu kurang iman, tapi karena Tuhan punya rencana yang lain. Hanya saja pertanyaannya, jangan sampai semua masalah itu justru melarutkan kita sampai kita lupa berdoa. Tidak semua doa yang didoakan pasti terjadi menurut kehendak kita, karena iman mengantar doa kita pada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Lalu bagaimana bisa doa menjadi sumber kekuatan? Bisa minta tolong dibuka Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat yang ke-36. Isinya seperti berikut. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang menjadi landasan bahwa doa adalah sumber kekuatan bagi kita. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan tentang doa ini? Bapak Ibu semua pasti tahu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika dia dalam titik terendahnya, keringatnya bercucuran seperti
peluh seperti darah begitu. Tuhan Yesus berdoa, di titik terendahnya aja Tuhan Yesus berdoa, dia menyerahkan dirinya pada rencana Allah. Dari situ dia berharap untuk mendapatkan kekuatan untuk menjalankan tugasnya. Bahwa Tuhan Yesus sebagai junjungan kita, sebagai panutan kita, sebagai Tuhan kita, dia pun berdoa, dia pun mencontohkan itu dalam hidupnya. Maka pikiran yang tenang akan menuntun kita supaya kita tahu apa yang harus didoakan. Pikiran yang tenang dan penguasaan diri akan menuntun kita supaya tahu apa yang harus didoakan. Doa akan menuntun kita supaya tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bisa ditampilkan gambar yang ke-6? Saya bisa Mido? Saya mau mengenalkan salah satu tokoh, yang mana tokoh ini bukan gambar ke-6. Mundur. Nggak ada ya di situ? Nggak ada? Oke. Ada sih harusnya, tapi kayaknya nggak bisa terbuka, nggak apa-apa. Bapak Ibu, salah satu penjahat paling terkenal karena kelakuannya, yang ini ditutup aja. Penjahat yang paling terkenal kelakuannya di Amerika, bahkan tersohor sampai ke sini, namanya adalah Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer itu pada tahun 1991 dia ditangkap karena akhirnya polisi punya bukti kalau dia menculik, diobat, diperkosa, dimutilasi, dan memakan 17 korbannya. Kenapa kejahatan ini menjadi terkenal? Karena faktor yang terakhir tadi, dimakan. 17 orang itu, ada gambarnya sebenarnya Jeffrey Dahmer ini. Jeffrey Dahmer ini ketika dia tertangkap akhirnya dan didakwa atas hukuman seumur hidup sebanyak, kalau nggak salah korbannya 17 berarti dia 17 kali hukuman seumur hidup. Jadi kalau kita umurnya 40 ya udah kali 17 itu dakwaannya. Nah di dalam penjara Dahmer ini sempat menerima Kristus. Dahmer ini sempat menerima Kristus, tapi Dahmer ini mati, dibunuh di dalam penjara oleh seorang mantan mafia yang juga sudah percaya Kristus. Saya kasih gambarannya lebih jelas. Dahmer, pembunuh, masuk penjara, percaya Kristus, dibunuh oleh seorang mantan mafia yang juga di penjara, dia menemukan Kristus. Bedanya adalah si mantan mafia ini merasa bahwa yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus adalah membunuh orang semacam Dahmer ini. Jadi dia merasa Tuhannya adalah Tuhan yang pembalas. Jadi tidak ada pengampunan, kamu harus mati di tangan saya. Akhirnya memang dibunuh, Dahmer itu mati. Mafia ini kemudian menjalani masa tambahan. Yang menarik dari salah satu adegan film yang saya lihat, sebelum mafia ini membunuh Dahmer, dia berdoa dulu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus gimana? Kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Kasih saya pedang untuk menjadi saluran murka Tuhan sama orang ini. By the way, yang dibunuh Dahmer ini adalah rata-rata ya orang-orang kulit hitam dan gay, karena Dahmer ini juga gay gitu ya. Jadi orang ini sepertinya atas dasar ras, yang pertama karena sesama ras kulit hitam, yang kedua karena dia merasa ketika dia menemukan Tuhan di dalam penjara itu, Tuhannya adalah Tuhan yang membalas. Dahmer ini mati di tangan orang itu. Dan matinya, kalau di adegan filmnya, matinya itu dibunuh itu setelah si mantan mafia ini berdoa. Nah sekarang pertanyaannya gini,
Kita sama-sama sepakat pasti mafia itu memahami doa atau memahami Tuhan dengan cara yang salah, kita sepakat ya. Tapi yang menjadi poinnya adalah ketika kita berdoa dalam keadaan tidak tenang, tidak menguasai diri, kita paksa Tuhan ikut apa yang kita mau. Kita paksa Tuhan ikut apa yang jadi rencana kita. Pada dasarnya saya yakin mantan mafia ini memang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan aja. Dia bisa bawa-bawa nama Tuhan dan lain sebagainya, ya itu motif lah ya. Tapi pada dasarnya kita bisa lihat gitu. Nah, bagaimana mengaplikasikannya bahwa doa itu adalah sumber kekuatan. Doa yang dilakukan dengan menguasai diri dan tenang akan memberi kita keyakinan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari akhir. Di masa yang tidak lebih mudah dari zaman dulu ini, doa itu harusnya akan memberikan kita keyakinan dan kekuatan untuk menjalaninya. Semakin kita merasa lemah, semakin kita harus berdoa. Semakin kita banyak masalah yang harus kita hadapi, semakin kita harus berdoa. Doa akan menopang kita dalam kelemahan kita. Doa akan melahirkan harapan-harapan baru. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Nah, itu poin yang pertama. Bahwa fasilitas yang Tuhan beri supaya kita sampai pada sumber kekuatan itu adalah yang berdoa. Poin yang kedua, di ayat yang ke-8, salah seorang anak remaja lagi saya minta baca. Ari, tolong. Masih di pasal yang sama, Ari. 1 Petrus 4 ayat 8. Terima kasih, Ri. Tetapi yang terutama, nah ini berbicara soal bahwa poin ini adalah di atas segala-galanya. Mengasihi seorang akan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain ini, kalau dilihat dari bahasa aslinya begitu, itu berbicara sama artinya dengan diantara kalian sendiri. Maksudnya mengasihi di antara saudara seiman. Karena surat ini dikirim Petrus kepada jemaat. Petrus mau Tuhan itu saling mengasihi di antara jemaat dulu. Bukan berarti tidak mengasihi keluar ya, jangan dipahami begitu gitu. Tapi kasihnya harus diutamakan kepada sesama orang percaya dulu, sesama orang beriman. Karena kita menanggung beban yang sama. Kalau misalnya sebagai orang Kristen kita dikucilkan karena agama kita, bukankah itu dialami Mas Wahyu, dialami saya juga, dialami Pak Paul juga, dialami Opung juga? Bukankah lewat masalah-masalah yang lain kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai orang percaya seringkali menanggung beban yang sama, seringkali menanggung masalah yang sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Kenapa mengasihi orang lain justru jadi sumber kekuatan? Kalau doa jelas menjadi sumber kekuatan karena ketenangan dan penguasaan diri itu memberikan kita kekuatan. Nah, lalu di poin yang kedua ini, kenapa mengasihi orang lain itu bisa jadi sumber kekuatan? Apa maksudnya kasih menutupi banyak sekali dosa? Apa maksudnya kasih menutupi banyak sekali dosa? Bukan berarti kalau banyak berbuat kasih maka dosanya tertutup satu-satu. Contohnya, hari ini saya berbuat baik 5, besok saya berbuat jahat 10, oh berarti kebaikan saya tinggal 5. Besoknya lagi saya berbuat baik 7, oh berarti kebaikan saya plus 2. Karena kemarin sudah dibayar kesalahan-kesalahan saya. Bukan gitu maksudnya. Bukan contoh kasih yang perhitungan seperti itu. Bukan juga maksudnya kalau kita mengasihi teman atau saudara kita, kita harus menutupi kesalahan biar solidaritas. Nah ini anak remaja relate nih. Justru karena solidaritas seringkali, kalian berdua kan yang kemarin ikut tawuran itu. Enggak. Padahal dua-duanya sepakat nih. Padahal dua-duanya udah sepakat ikut tawuran kemarin. Tapi hal-hal kayak gitu, solidaritas, kalau menurut saya solidaritas bodoh seperti itu gitu. Bukan juga yang menjadi maksud kita menutupi kekurangan
atau kesalahan teman kita, bukan gitu maksudnya. Tapi maksud ayat ini adalah karena kasih mata kita akan tertutup dari kesalahan-kesalahan. Karena kasih mata kita akan tertutup dari kesalahan-kesalahan, kekurangan, kelemahan-kelemahan saudara kita. Karena kita mengasihi dia, semua kelemahan kekurangannya itu gugur. Karena itu bukan lagi yang fokus yang kita lihat. Untuk itu Bapak Ibu, gosip pada dasarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena gosip itu membuka kekurangan orang, mengupas, menguliti kelemahan-kelemahan orang. Jadi gosip itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kasih akan membimbing kita melihat orangnya, bukan kesalahannya. Bagaimana menggambarkan ini? Saya akan kasih penggambaran yang saya rasa Bapak Ibu yang sudah menikah akan melihat itu secara jelas. Hubungan suami istri itu tetap bisa harmonis meskipun saling tahu kekurangannya. Misalnya si istri bilang sama suaminya, misalnya istri bilang suaminya gitu ya, meskipun kau jelek, gendut, ngorok, malas mandi, makanmu banyak, penghasilanmu kecil, tapi kau tetap saya sayang, tapi kau tetap suami saya. Terima kasih Om Paul. Begitu juga dengan ketika suami, ketika dia bisa ngomong sama istrinya, meskipun kau pesek, cerewet, ngabisin uang aja kerjamu, tapi kau tetap istri tercinta. Artinya, yakin kan suami istri masing-masing itu mengetahui kekurangan kita? Iya. Tapi komitmen itu membuat mereka tuh tetap bersama, membuat mereka nggak tiba-tiba ada satu berpikir, tiba-tiba pas lagi duduk berdua gitu, dia lihat istrinya, pesek, jelek, dasteran terus, adalah cerai aja. Nggak mungkin itu muncul secara tiba-tiba. Begitu juga kan gitu. Nah, kekurangan itu akan tertutup kalau kita fokus. Ketika kita fokus melihat orangnya, ketika kita fokus melihat siapa dia. Memang benar karakter itu menempel pada pribadi, betul. Tapi yang Tuhan minta adalah supaya kasih akan menutupi segala dosa itu. Karena kita melihat kasih Tuhan ada dalam dia, karena kasih Tuhan ada dalam kita, makanya kekurangan-kekurangan itu bisa jadi hilang. Semakin banyak berbuat kasih, pasti semakin sedikit melakukan dosa. Semakin kita fokus melakukan kasih, gak punya waktu kita untuk melakukan dosa, karena fokusnya di melakukan kebaikan. Nah, gambarannya, ilustrasinya di sini saya tulis, kalau satu orang fokus membersihkan lingkungan, semakin sedikit potensi dia menjadi penyebab lingkungan kotor. Gambar 8 sampai gambar 10. Saya mau ngajak Bapak Ibu lihat satu pergerakan sosial yang menurut saya luar biasa. Saya udah pernah cerita ini sama anak remaja. Pada pagi hari ini saya mau berbagi juga sama Bapak Ibu soal topik ini. Bisa? Oke. Ini adalah salah satu pantai di Mumbai, India Bapak Ibu. Ini nomor yang 8 ya, ini foto yang nomor 8 bukan? Mundur coba. Bisa? Oke, gak apa-apa. Nah, di bawah ada gambaran pantainya pada tahun 2015. Dan di atas itu adalah kondisi pantainya pada tahun 2018. Nama seorang tokoh, next, nama seorang tokoh yang menggerakkan, bukan yang ini, yang tadi aja. Nama seorang tokoh yang memulai pergerakan ini adalah Afroz Khan. Sebenarnya ada gambarnya, cuma nggak bisa ditampilin. Afroz Khan itu, dia adalah seorang lawyer. Dia seorang lawyer di Mumbai, India. Sebagai seorang lawyer, entah kenapa suatu saat gitu dia merasa bahwa semua orang tuh harus punya rasa memiliki, rasa mencintai lingkungannya. Akhirnya dia merubah salah satu pantai paling jorok di India pada tahun 2015 itu. Oh, gambar kurang jelas ya? Oh, di sini jelas. Dia dia melakukan gerakan untuk merubah pantai yang isi sampahnya setelah ditimbang itu
Di sini saya catat isi sampahnya itu setelah ditimbang itu 5 juta ton. Saya lupa luasnya berapa ini. Tapi isi sampah di pantai itu adalah 5 juta ton, yang rata-rata berarti setiap orang buang sampah di pantai itu adalah 2 truk. Dibuang sebanyak 2 truk setiap hari. Dan ini bukan hanya sekedar tempat pembuangan sampah. Kita tahu mungkin kadang-kadang agak rasis sedikit ya gitu. Tapi kita tahu bahwa di sana punya kebiasaan kayak buang air sembarangan, terus kemudian menjadikan tempat mandi sama tempat sampah di lokasi yang sama begitu. Nah, kalau saja Afroskan tidak mengasihi alamnya, tidak mengasihi negaranya, tidak mengasihi saudara-saudaranya sesama orang India, dia tidak akan tergerak melakukan hal ini. Dia bisa aja memilih diam sebagai seorang lawyer, terus kemudian dia cari-cari siapa yang salah. Tapi Afroskan tidak melakukan itu. Yang Afroskan lakukan adalah dia menjadi bagian dari solusinya. Dia tidak menjadi bagian dari masalahnya. Maka poinnya kembali lagi bahwa kasih itu menjadi sumber kekuatannya. Kasih itu membuat semua orang melakukan pergerakan-pergerakan sosial. Saya yakin dalam pelayanannya seperti siapa di sini, Pak Bangun, Kak Flora, Pak Paul, saya yakin semua dasar dari pelayanan yang selama ini dilakukan adalah karena dia mengasihi sesamanya. Itu yang sama-sama kita tahu bahwa kasih itu ngasih api di dalam sini. Ngasih api dalam sini untuk kita bertindak. Maka mengasihi itu menjadi sumber kekuatannya untuk bertindak. Nah, maka di sisa waktu hidup kita yang sedikit ini, mari kita pakai kasih yang Tuhan ajarkan pada kita untuk semakin banyak berbuat kebaikan. Itu pilihan satu-satunya. Kita nggak punya pilihan lain. Secara khusus kepada sesama kita, semakin kita fokus untuk saling mengasihi, semakin kita jauh dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita bisa lihat contoh dari hal ini kembali lagi kepada junjungan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang kusta dikasihi, orang-orang kerasukan dikasihi, pemungut cukai, pelacur, yang disingkirkan dan dianggap paling berdosa oleh masyarakat, dia kasih. Yesus bahkan menerima kita juga yang berdosa ini. Siapa sih saya? Siapa sih kita semua di sini, kita ada di posisi kita sekarang kalau bukan karena kasih Tuhan? Maka kasih Tuhan itu juga yang harus menjadi api tadi untuk melakukan semua apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kasih, mengasihi menjadi sumber kekuatan. Itu poin yang kedua. Kalau di poin yang pertama doa adalah sumber kekuatan, di poin yang kedua mengasihi adalah sumber kekuatan, maka di poin yang ketiga melayani adalah sumber kekuatan. Melayani adalah sumber kekuatan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, di ayat yang ke-9. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik dari kasih karunia Allah. Pengurus baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Maka ketika dikatakan bahwa melayani adalah sumber kekuatan, maka orang Kristen itu harus melayani sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan kasih. Kalau di ayat yang sudah kita baca, memberi tumpangan, kemudian melayani dengan karunia-karunia, yang punya kemampuan berbicara dia berbicara. Jika ada orang yang melayani punya karunia-karunia yang lain sebagainya, dia juga pakai itu untuk pelayanan Tuhan. Kalau gambar yang terakhir bisa dimunculin nggak? Gambar yang ke berapa? 11. Oke. Bapak Ibu, ini adalah daftar karunia-karunia yang disebut Paulus dalam Efesus, Roma, Korintus ya, 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 12 ayat 28.
Itu ada di situ. Saya bisa bacakan secara singkat. Karunia rasul, nabi-nabi, mengajar, gembala, penginjil, melayani, menasihat, mengajar, menyumbang, itu juga karunia, memimpin, kemurahan, hikmat, bernubuat, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, pengetahuan, membedakan roh, berbagai bahasa, menafsirkan bahasa, karunia rasul, karunia nabi, mengajar, menyembuhkan, mujizat, melayani, memimpin. Dari sekian banyak ini, masa sih nggak ada satu yang saya punya? Nggak ada satu yang Tuhan tanam dalam hati saya. Minimal ini deh, minimal kemurahan deh, minimal menasihati deh. Kayaknya kita semua punya itu. Sesama teman bisa menasihati, orang tua ke anak, abang ke adik, minimal satu karunia aja. Nah, karena yang kita pakai adalah target minimal, saya yakin karunia-karunia itu Tuhan tanam dalam hati kita. Tuhan tanam dalam diri kita. Nah, untuk itu kita diminta untuk menggunakan karunia itu dalam pelayanan. Seluruh ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang Kristen pasti menerima karunia dari Tuhan untuk bisa melayani saudara-saudara seimannya. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa satu, semua orang Kristen harus melayani. Yang kedua, orang Kristen saling bergantung satu sama lain. Kenapa saling bergantung satu sama lain? Karena nggak mungkin dong ada istilah dilayani kalau tidak ada pelayan. Tidak mungkin ada istilah pembeli kalau tidak ada penjual. Tidak mungkin ada istilah butuh kalau tidak ada yang dibutuhkan atau ada yang menyediakan kebutuhan itu. Jadi semua orang Kristen itu saling bergantung satu sama lain. Di sini dalam situasi akhir zaman ini harus kita menyadari bahwa kita itu saling terikat satu sama lain sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah. Nah, maka dikatakan di ayat yang di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Menjadi pengurus atau petugas, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu officer, dari kasih karunia Allah adalah menjadi orang yang dipercaya untuk melakukan hal baik, menjadi perpanjangan tangan Allah. Allah bermaksud melakukan yang baik kepada semua orang, tetapi Allah bermaksud untuk melakukannya melalui kita sebagai alatnya. Karunia-karunia itu bukan milik kita, tapi digunakan sebagaimana yang Tuhan mau, yaitu dengan melayani. Lalu tujuannya apa? Supaya di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tujuan dari pelayanan sebagai sumber kekuatan itu adalah supaya Allah dimuliakan. Nah, inti dari pelayanan Kristen ini, inti dari pelayanan Kristen bukan supaya pemimpinnya makin kaya, bukan. Bukan supaya orangnya jadi banyak, bukan. Bukan supaya setiap orang tuh jadi bergantung sama dia, bukan. Inti dari pelayanan Kristen adalah supaya Allah dimuliakan. Yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia turun ke dunia, dia hanya punya satu misi, yaitu melayani. Dia mewariskan misi yang sama bagi kita. Kalau di gereja kita kenal istilah diakonia. Diakonia itu berbicara tentang bagaimana gereja melayani orang yang di dalam dan orang yang di luar. Memutuskan untuk tidak melayani berarti bukan sikap orang percaya. Melayani adalah sebuah usaha untuk saling menguatkan. Nah, kembali lagi saya mau cerita soal pengalaman yang kemarin. Waktu kami rame-rame berkunjung ke rumah sakit jenguk saudara kita Aldo, ada satu momen yang ketika malam saya renungkan lagi menjadi bukti bahwa memang menjadi jemaat Tuhan itu menjadi bagian dari keluarga Allah. Menjadi bagian sebagai orang yang percaya, sesama orang percaya, memang harus saling menguatkan. Waktu itu saya ingat ketika semua sudah selesai masuk ke dalam masing-masing mendoakan Aldo, lihat keadaan Aldo gitu, karena dibatasi hanya dua-dua gitu. Ketika keluar dari pintu kamar itu, sebagaimana perasaan orang tua ya, kita bisa tahu bahwa Ibu Siregar itu sedih gitu. Dalam kelemahannya dia cerita gak bisa makan,
karena lihat keadaan anaknya. Terus kemudian perasaannya juga campur aduk sebagai orang tua, dia nangis, anaknya nangis, sebaliknya juga anaknya nangis, dia nangis gitu. Semua menyesal dengan melihat apa yang sudah terjadi gitu. Salah satu momen yang menyentuh hati saya secara pribadi adalah ketika kakak saya, Mama Ale, ngasih jaketnya ke Ibu Siregar itu. Gak apa-apa saya cerita gak ya? Dia kasih jaketnya karena dia tahu ibu itu tidak bawa jaket. Ya kita tahu dalam perasaan kalutnya gitu, dalam perasaan hanya fokus ke anaknya. Dia gak lagi ngurusi dirinya sendiri. Yang mana kita tahu rumah sakit kan dingin tuh. Salah satu bentuk kepedulian dilakukan kakak ini adalah ngasih jaketnya untuk dipakai. Apakah itu berguna? Pasti. Lalu bagaimana dengan jemaat-jemaat yang lain? Kak Tere datang memeluk, dikuatkan. Ibu Lina juga begitu. Semua memberikan menunjukkan kasih dengan caranya masing-masing. Diawali dengan Ibu Ale tadi ngasih jaketnya itu. Kalau hal ini ditarik ke topik pembahasan kita bahwa melayani itu memberikan kekuatan, kita bisa tahu bahwa hal ini pasti berkesan di hati orang yang dilayani. Bukan cuma yang dilayani, yang melayani juga berkesan. Itu menjadi berkat bagi dia, itu menjadi motivasi buat dia. Apakah kalau ketika kita menolong orang, kita dapat sensasi sukacitanya, apa kita akan berhenti menolong? Tidak. Harusnya itu membuat kita lebih lagi berbuat baik. Harusnya membuat kita lebih lagi untuk melayani. Maka untuk dapat berhubungan dengan Allah sebagai sumber kekuatan, ini kesimpulannya ya, maka Allah menjadikan doa sebagai sumber kekuatan. Mengasihi dijadikan sumber kekuatan juga. Melayani adalah sumber kekuatan juga. Maka tugas kita di akhir zaman ini adalah dengan dekat dengan sumber-sumber kekuatan itu tadi. Jangan semakin jauh dari doa, jangan semakin jauh dari mengasihi, jangan semakin jauh dari melayani. Itu kekuatan-kekuatan kita menghadapi akhir zaman ini. Secara khusus kita sebagai keluarga Allah di tempat ini. Sebagai penguat bagi diri kita untuk menghadapi zaman akhir ini, juga supaya kita bisa menjadi sumber kekuatan, menjadi saluran kasih bagi saudara-saudara kita yang butuh penguatan. Allah sebagai sumber kekuatan itu ketika kita datang kepada Dia, Dia ngasih kita kekuatan, dan kekuatan yang sudah dikasih itu kita pakai juga untuk menguatkan orang lain. Ingat tadi ada salah satu poin yang mengatakan bahwa orang percaya itu saling terikat satu sama lain. Pada akhirnya dengan saling tolong menolong, kita bersama-sama menyatakan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Maka pada pagi hari ini untuk menutup firman Tuhan, mari kita mulai mendekatkan diri kepada fasilitas-fasilitas yang Tuhan kasih dalam sumber kekuatan tadi. Doa sebagai sumber kekuatan, mengasihi sebagai sumber kekuatan, dan yang terakhir melayani sebagai sumber kekuatan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi landasan kita hidup, yang menjadi kekuatan kita hidup menghalau hari-hari akhir ini. Terpujilah nama Tuhan, Soli Deo Gloria. Mari saya undang pemain musik, kita akan meresponi firman Tuhan ini, kita akan menyanyikan satu pujian bersamamu Bapa. Mari saya berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau ada bersamaku di setiap musim
bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah. Kami mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami.